Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu Perang Diponegoro? Perang Diponegoro merupakan perang besar yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang ini juga kita kenal dengan sebutan Perang Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Valk yang berusaha meredam perlawanan penduduk di Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhirnya, perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Kemudian, berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara atau sekitar Rembang dan Lasem menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi Perang Diponegoro itu? Yang melatar belakangi Perang Diponegoro yang pertama yaitu pemerintahan Daendels dan Raffles. Perseteruan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman Willem Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris, tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, membangun jalur antara Anyer dan Panarukan, hingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara atau wilayah Jawa di timur Yogyakarta, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo pada tahun 1810, Daendels memaksa Sultan Hamengkubuwana II membayar kerugian perang serta melakukan berbagai penghinaan lain yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara keluarga keraton. Namun, pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Kemudian, pengangkatan Hamengkubuwana V dan pemerintahan Smisir. Pada tanggal 6 Desember 1822, Hamengkubuwana IV meninggal pada usia 19 tahun. Ratu Ageng atau Permaisuri Hamengkubuwana II dan Gusti Kanjeng Ratu Kencana memohon dengan sangat kepada pemerintah Belanda untuk mengkukuhkan putra Hamengkubuwana IV yang masih berusia 2 tahun untuk menjadi Hamengkubuwana V, serta tidak lagi menjadikan Paku Alam sebagai wali. Pangeran Diponegoro selanjutnya diangkat menjadi wali bagi keponakannya bersama dengan Mangkubumi. Selanjutnya yaitu mulainya perang. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smisir memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegalrejo. Pada salah satu sektor, patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu
keputusan Smithside, sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok itu dipasang. Perseteruan ini terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Pati Danurejo sehingga memuncak di bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Selanjutnya yaitu Perang Sabil. Bagi Diponegoro dan para pengikutnya, perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda dan orang Jawa murtad. Sebagai seorang muslim yang soleh, Diponegoro merasa tidak senang terhadap religiusitas yang kendur di Istana Yogyakarta akibat pengaruh masuknya Belanda. Di samping itu, kebijakan-kebijakan pro-Belanda yang dikeluarkan di istana. Infiltrasi pihak Belanda di istana telah membuat keraton Yogyakarta seperti rumah bordil. Di lain pihak, Smithside menulis bahwa Pangeran Diponegoro semakin lama semakin hanyut dalam fanatisme dan banyak anggota kerajaan yang menganggapnya kolot dalam beragama. Dalam laporannya, Letnan Jean Nicolas de Thierry menggambarkan Pangeran Diponegoro mengenakan busana bergaya Arab dan serban yang seluruhnya berwarna putih. Busana tersebut juga dikenakan oleh pasukan Diponegoro dan dianggap lebih penting dibandingkan busana adat Jawa, meskipun perang telah berakhir. Laporan Paulus Daniel Portier, seorang Indo, menyebutkan bahwa para tawanan perang Belanda memperoleh ancaman nyawa jika tidak bersedia masuk Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas jalan peperangan. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang harinya, maka pada malam hari wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Dan begitu pula sebaliknya, jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk menyokong keperluan barang atau keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan sedang berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama. Karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Kemudian, serangan-serangan besar rakyat pribumi juga selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para senopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Bila musim penghujan tiba, Gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk genjatan senjata yang berunding, karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika genjatan senjata terjadi, Belanda akan mengonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak di desa dan di kota, menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829,
Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Ali Basah Sentot Prawirodirjo yang menyerah kepada Belanda. Dan pada akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Masar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuh. Karena bagi sebagian orang keraton Yogyakarta Diponegoro dianggap pemberontak, konon keturunan Diponegoro tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton dan tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton hingga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberi amnesti bagi keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Diponegoro kala itu. Kini anak cucu Diponegoro dapat bebas masuk keraton, terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka tanpa rasa takut dan diusir. Selanjutnya, bagaimana akhir dari peperangan pada perang Diponegoro tersebut? Di sisi lain, sebenarnya Belanda sedang menghadapi perang Padri di Sumatera Barat yang menyebabkan perang Padri adalah perselisihan antara kaum Padri dan kaum adat yang mempermasalahkan soal agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam, mabuk-mabukan, judi, maternalisme, dan paternalisme. Saat inilah Belanda masuk dan mencoba mengambil kesempatan, namun pada akhirnya Belanda harus melawan baik kaum adat maupun kaum Padri yang belakangan bersatu. Perang Padri ini berlangsung dalam dua babak. Babak pertama yaitu antara tahun 1821 hingga 1825. Untuk menghadapi perang Diponegoro, Belanda terpaksa menarik pasukan yang dipakai perang di Sumatera Barat untuk menghadapi Pangeran Diponegoro yang bergerilya dan gigih. Sebuah gencatan senjata disepakati pada tahun 1825 dan sebagian besar pasukan dari Sumatera Barat dialihkan ke Jawa. Namun setelah perang Diponegoro berakhir pada tahun 1830, kertas perjanjian gencatan senjata itu disobek dan terjadilah perang Padri babak kedua. Pada tahun 1837, pemimpin perang Padri, Tuanku Imam Bonjol, akhirnya ditangkap. Maka berakhirlah perang Padri. Setelah perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo Waro Brotodiningrat III. Justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karasidenan, Madiun, dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Waro. Dalam catatan Belanda, para Waro yang memiliki skill berperang dan ilmu kebal sangat tangguh bagi pasukan Belanda. Maka dari itu, untuk menghindari yang merugikan pihak Belanda, terjadi sebuah kesepakatan untuk dibuatkanlah kantor bupati di pusat kota Ponorogo, serta fasilitas yang menunjang seperti jalan beraspal, rel kereta api, kendaraan langsung dari Eropa seperti mobil, motor, hingga sepeda angin berbagai merek. Maka tidak heran, hingga saat ini, kota dengan jumlah sepeda tua terbanyak berada di Ponorogo yang kala itu digunakan oleh para Waro juga. Selanjutnya,
Masyarakat Tionghoa yang dipandang sebagai sekutu oleh Raden Ronggo dalam pemberontakannya berubah menjadi musuh dalam peperangan di Ponegoro. Hal tersebut disebabkan mencuatnya sikap anti-Tionghoa oleh masyarakat Jawa yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kebijakan ekonomi yang memberatkan rakyat oleh Keraton Yogyakarta akibat intervensi pemerintah Belanda dijalankan melalui perantaran etnis Tionghoa. Yang kedua, monopoli perdagangan kayu jati yang dipaksakan oleh Dendels pada tahun 1809 menyebabkan bupati-bupati lokal kehilangan pemasukannya yang jatuh ke tangan pengusaha-pengusaha Tionghoa. Yang ketiga, bantuan yang diberikan Kapitan Tionghoa di Yogyakarta oleh Tan Jin Sing saat penyerbuan tentara Inggris, Sepoy, dan pasukan Notokusumo ke Keraton Yogyakarta pada Juli 1812. Yang keempat, kebijakan pajak Raffles agar petani membayar pajak tanah dalam bentuk uang tunai dan menghilangkan kerja rodi tidak tepat sasaran karena para petani Jawa pada saat itu terbiasa dengan barter. Akibatnya, mereka terjerumus hutang kepada para rentenir Tionghoa setempat yang diberi wewenang dalam mengurus pajak. Yang kelima, kebijakan monopoli gerbang cukai atau bandar oleh Belanda pada tahun 1816 yang menyebabkan biaya fiskal harus dikeluarkan pengusaha Tionghoa meningkat tajam dan berdampak pada para petani Jawa yang mereka pekerjakan. Yang keenam, larangan Pangeran Diponegoro untuk menjalin relasi politik dengan etnis Tionghoa sesuai peringatan leluhurnya yaitu Sultan Mangkubumi. Yang ketujuh, anggapan Pangeran Diponegoro yang ditulis dalam babatnya bahwa dirinya tergoda oleh tukang pijat beretnis Tionghoa pada malam sebelum Perang Gawo pada Oktober 1986. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, kekalahan Tumenggung Sosrodjilogo atau Bupati Bojonegoro sekaligus saudara ipar pangeran di bulan Januari pada tahun 1828 dianggap Diponegoro disebabkan Sosrodjilogo telah menjamahi seorang peranakan Tionghoa di Lasem. Penyerangan terhadap etnis Tionghoa di Jawa Tengah dan Jawa Timur terjadi semenjak awal peperangan. Catatan Payen, seorang arsitek di Yogyakarta, menyebutkan bahwa komunitas Tionghoa di Yogyakarta dibantai tanpa memperdulikan wanita maupun anak-anak. Komunitas Tionghoa di Bagelen sempat bertahan hingga tahun 1827 sebelum akhirnya diungsikan ke Wonosobo. Meskipun demikian, masyarakat Tionghoa di pesisir pantai utara ikut memasok pasukan Diponegoro dengan senjata, uang, dan opium. Setelah perang berakhir, kerukunan antara komunitas Tionghoa dan masyarakat lain di Jawa tidak dapat kembali seperti semula karena timbulnya rasa saling curiga akibat trauma selama perang. Misalnya peristiwa di Bagelen saat penduduk Jawa lokal meminta komunitas Tionghoa yang mengungsi agar kembali. Baiklah, sekian dari penjelasan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.